Oh ya, bertanya nih tadi kalau ada kata tauhid tadi di agama tadi. Tadi Ah saya iya. dari room sebelah Pak. Katanya Allah itu nggak adil. Ah ya. Nah, menurut dengan ketauhidan, Oh, enggak cek putus-putus. Iya, kok putus-putus, Bang? cek cek cek. Oke, silakan, Bang. Menurut ilmu ketauhidan gimana? Nah, menurut ketauhidan itu gimana? Kalau seandainya ada pertanyaan Allah itu tidak adil. Ada pertanyaan, Oh, Allah tidak itu adil. ada orang bertanya, Allah itu Silakan. tidak adil. Lalu mutahid ini dari Al-Quran yang mengatakan Ya. begitu itu iblis. Itu enggak, kalau baca Al-Quran itu yang mengatakan Allah itu enggak ada, iblis. Masa si Adam itu bodoh kok jadikan pemimpin, jadi khalifah, aku yang pandai kok nggak jadikan pemimpin. Nah, itu kan Allah itu nggak adil. Jadi mungkin orang itu yang tanya macam gitu itu udah kemasukan iblis. Maka kalau bahasa tauhid itu namanya syirik. Kita nggak boleh menghina Allah. Orang menghina Allah itu syirik hukumnya. Itu bahasa tauhid. Kan tauhid itu ada 4. Tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Jadi itu dia menggunakan sifat yang jelek, sifatnya iblis untuk yang menghina Allah, bahwa Allah itu nggak adil. Itu dia itu udah kemasukan, yaitu sifat iblis. Karena pertama kali yang ngomong macam gitu itu adalah iblis. Ketika Allah itu menciptakan Adam jadi khalifah di bumi, iblis nggak menerima itu. Katanya Allah itu nggak adil. Maka itu hati-hati kita, itu syirik hobi. Syirik hobi itu kayak syirik apa, guys? Yang halus kita nggak terasa, tahu-tahu udah ucapan yang syirik. Oh, syirik. Mencerca menghina Allah itu syirik. Oh, syirik halus ya, guys. Ya. Begitulah kira-kira gambarannya itu. Tapi maaf ya, kakak itu hanya suatu menggambarkan saja, bukan menuduh orang yang bukan. Hanya sesuai dengan ayat Al-Quran tadi dan kejadian bahasa tadi. Itu bahasa iblis pertama kali. Ketika Allah ciptakan Adam jadi khalifah di muka bumi, iblis nggak menerima Ya. itu. Iya. Dia betul kata iblis dong. Gimana, Pak? Bang? Ya artinya benar kata iblis ya. Iya, benar. Iya, benar kata iblis memang seperti itu. Kalau orang yang iblis itu kan orang pembantah Allah, maka dia itu katanya ya betul. artinya- nggak adil. Tapi Artinya benar gara-gara iblis bicara seperti itu akhirnya Allah adil gitu. Gara-gara iblis punya perasaan seperti itu jadinya Allah adil gitu ya berarti. Logikanya Jadi- seperti itu nggak kira-kira? nggak begitu. Nah, jadi gimana? Karena Artinya kan gara-gara iblis, awal dan akhir maha adil. Jadi nggak ya ada artinya lagi itu. gara-gara iblis seperti itu sampai Bapak ada sekarang kan gitu. Betul nggak kira-kira? Itu bahasanya nggak begitu. Allah itu Oh, dari gimana, awal gimana? maha Coba, adil. Kan? Ya, Maka tuh keadaan Allah itu dipulangkan kepada iblis. Kalau memang itu lebih baik daripada si Adam, lebih tahu, coba ajarkan nama-nama barang. Kata ditawarkan oleh Allah pada iblis. Iblis nggak sanggup. Nah ketika itu Adam disuruh mengajarkan pada malaikat nama-nama itu. Itulah keadilan. Letak keadilannya di situ, Pak. Nah, di situ keadilan. nah letak keadilannya berarti sengaja iblis dibodohi gitu ya? Ya enggak lah. Lah, maksudnya gimana berarti? Kan artinya iblis punya kemampuan itu tidak tahu apa-apa itu yang dikasih oleh Allah. Iblis kan Sedangkan merasa- Adam pertamanya dikasih iblis itu kan pengetahuan. merasa tahu. Jadi pertamanya itu iblis masa tahu. Allah itu udah tahu iblis itu bodoh. Tapi dia itu merasa Allah nggak tahu kalau iblis itu bodoh. bodoh. Allah itu tahu. Nggak, maksudnya Allah nggak tahu kalau iblis itu bodoh atau gimana? Allah itu tahu kalau iblis itu bodoh. Nah, Maka Allah itu tawarkan kepada iblis. loh, kenapa kalau Allah tahu dia itu bodoh, kenapa nggak dikasih pintar gitu supaya adil? Malah Maka disiksa Allah gitu. itu menyatakan Lebih Adam nggak adil lagi nih yang bodoh malah disiksa. Nah, maka Allah itu tahu iblis itu bodoh, maka Allah ciptakan Adam sebagai khalifah, bukan iblis. Kan begitu. Jadi ketika iblis itu nggak terima, nggak terima tentang masalah itu, maka iblis itu ngiritik. Maka Allah tawarkan, kalau emang dia itu pandai, merasa pandai, wah ajarkan nama-nama barang kepada
Iblis nggak sanggup. Itulah kebodohan iblis. Maka Adam disuruh oleh Allah nyampe nama-nama barang. Adam sanggup. Nah sekarang ini orang yang bodoh itu banyak kritikan. Karena maksudnya begini. karena dia tadi itu. Nah, kalau sekarang itu Bapak bilang berarti ada di orang-orang yang bodoh itu, nah berarti orang-orang ini iblis, maksud Bapak? Bukan. Apa nih iblis ini beda dengan Adam atau iblis ini sama dengan Adam sebenarnya? Iblis Menurut itu Bapak nama gimana? Makanya saya tanya dalam ketauhidan gitu. Ya. Dalam ilmu tauhid, iblis itu nama sifat, bukan nama wujud. Nama sifat yang bodoh itu iblis dalam ilmu tauhid, bukan wujud. Ada tauhid sifat di situ. Melangkan, bukan nama wujud. Bukan bendanya gitu. Wujudnya itu malaikat. Dikala itu malaikat ijajil namanya, apa tuh jabaniyah, bahasa yang lain. Tapi sifatnya itu kebodohan, maka dikatakan iblis. Artinya tergelincir, artinya itu. Apa Bapak kalau melihat sekarang seandainya anak-anak yang belum ngerti atau yang ada kelatar belakangan ketidaktahuannya kurang, pengetahuannya kurang, apakah Itu namanya iblis dibilang menurut itu Bapak? namanya bukan bodoh tapi idiot. Nah, iya, apakah itu Bapak bilang iblis, masuk kategori iblis? Itu yang namanya bukan bodoh, itu namanya idiot. Ya idiot ya bukan iblis. Bukan bodoh. Iya. Idiot itu memang dari kecil begitu. Iya. Enggak, oke, sekarang oke. Bapak bilang itu idiot. Nah, dalam satu sekolah ini sama semua nih Pak orangnya. Nah, Dalam satu sekolah. Tapi apakah semua bisa ranking satu semua? ya enggak. Tapi nggak bilang tadi. Nah, artinya apakah yang tidak ranking satu ini jadinya jadi iblis gitu maksud Bapak? Bukan jadi iblis, sifat iblis. Nah, jadinya gimana? Bukan jadi iblis. Iya, nah makanya kan, Ya beda Pak. makanya saya ini saya nggak ngambil dari wujud, sifat atau apa, tapi ketauhidan. Iya, maka ilmu tauhid ada tauhid. Nah, apakah kalau Bapak dengan kata-kata Bapak yang seperti ini artinya kalau sifat pun Bapak artikan iblis itu bodoh, maksudnya adalah kebodohannya. Nah, berarti Bapak sudah mengartikan orang yang tidak bisa ini, orang yang tidak mampu. Nah, berarti iblis juga. Bukan iblis, bukan orang nggak mampu itu iblis. Sifat iblis ada pada orang itu. Nah, karena kita semua itu mempunyai sifat iblis. Ya, Nggak iblis itu orang sifat yang berarti kan, Pak? beriman. Nggak, iblis itu kan sifat, betul nggak, Pak? Kalau dalam ketauhidan. Iya, sifat iblis itu dalam ilmu tauhid tambah tauhid sifat. Iya, iblis itu sifat, Ada bukan sifat apa hewan, iblis. Apa ini sifat iblis Tuhan, gitu loh. ada sifat Ya, setan. yang saya pengen tanya, Pak, iblis itu sifat atau ini sifatnya iblis? Nah, iblis itu sifat yang jelek. Oke. Ketika masih dalam pemikiran belum diperbuat, namanya iblis. Tadi Nah, ketika apakah udah kebodohan diperbuat, itu sifat ya yang jelek? setan. Nah, Ya, apakah kebodohan itu sifat yang jelek menurut Bapak? Ya tergantung yang mensikapi. Tergantung yang mensikapi. Ada bodoh yang baik dan ada bodoh yang buruk. Maka di Al-Quran ada jin yang masuk Islam, ada jin yang kafir. Begitu Iya, iya, iya. pengertiannya itu. Nah, artinya kalau menurut Bapak jin itu ada yang masuk Islam, jin ini berarti makhluk, Kalau jin itu makhluk, bukan sifat. bukan sifat. Ya, bukan sifat ya. Itu makhluk yang Bukan gaib. sifat ya berarti ya. Nah, tapi kalau Ya, iblis berarti jin itu makhluk ya, bukan. maka jin itu bisa kesetanan. Setan nggak bisa kejinan. Oh iya. Ya, ya. Ya, jin bisa kesetanan ya. Ya. Tapi setan nggak pernah Berarti kalau jin itu kan, ya berarti jin itu makhluk ya. makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib. Ya. Tapi kenapa makhluk itu artinya yang gaib itu kita harus apa ya, sampai di surat Anas berapa kali lah itu disebutkan minal jin, bahkan di endingnya di ayat terakhir dalam Al-Quran minal jinnati wan nas gitu. Nah, bahasa jin dan manusia. Karena di dunia ini, di alam semesta ini ada dua makhluk yang jahir dengan yang gaib. Yang jahir sebangsa Adam kalau bahasa apanya, kalau bahasa Al-Qur'annya, yang gaib sebangsa jin.
Maka tidak aku jadikan jin dan manusia untuk untuk mengabdi kepadaku, kata Al-Quran. Jadi iblis itu sifat daripada kedua orang ini, kedua makhluk ini. Maka manusia bisa jadi iblis, tapi iblis nggak bisa jadi manusia. Itulah yang saya bingung sama narasi Bapak, yang saya bingung. Tadi Bapak narasikan tentang penciptaannya antara iblis yang mengatakan itu adalah iblis, seakan-akan itu makhluk. Apakah ada makhluk yang lain lagi selain Adam pada waktu diciptakan itu? Karena ada iblis yang Bapak bilang di situ yang mengatakan yang tidak adil, Allah tidak adil itu adalah iblis. Dikala itu kan malaikat yang ada. Tapi Bapak bilang sekarang iblis itu sifat, ini yang membuat saya bingung jadi. Nah, Jadi jin malah yang Bapak makhlukkan gitu. Malaikat yang menentang Allah itu kan malaikat yang bodoh, itu namanya iblis. Sifat iblis yang dia pakai. Nah, malaikat ini berarti makhluk, malaikat makhluk. Makhluk yang gaib, bangsa jin. Makhluk yang gaib, bangsa jin. Oh, malaikat itu masuk jin ya? Bangsa yang gaib seperti jin. Jin kan gaib, malaikat gaib. Itu makhluk Allah. Ya. Nah, berarti yang menghasut itu malaikat dong, bukan iblis, Pak. Iya, yang Apa Bapak bilang makanya bilang iblis itu sifatnya, sifat kebodohan namanya iblis, tergelincir artinya. Ila iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang sombong dan takabur. Wakana minal Nah, kafirin. bagaimana malaikat itu yang nggak punya nafsu, nggak punya apa-apa, kok dia bisa punya rasa, bisa bilang Allah itu nggak adil gitu? Malaikat apa bilang? Malaikat itu rahasianya Allah. Kalau dia nggak punya nafsu, nggak bisa diperintah oleh Allah. Cuma dia itu kecil nafsunya. Iya, bagaimana dia bisa bilang Allah itu nggak adil gitu loh? Tadi kan kata Bapak yang bilang itu malaikat. Malaikat yang mana? Yang punya sifat iblis kan gitu. Masa Bapak nggak pernah baca Al-Qur'annya? Wa isqona ilal malaikatis juduli Adam. Pasal jadu ila iblis abawas takbar. Pakane melakukan begitu ayatnya. Iya, ayat dalam Al-Quran kan. Nah, ya kalau saya baca, kalau saya pengen ngambil kalimat itu, ya semuanya makhluk, Pak, yang saya pengen ambil. Maka di Karena kala malaikat, namanya malaikat dan iblis di situ, malaikat dan iblis di situ disuruh sujud. Yang saya baca. Maka di kala itu yang jadi iblis itu malaikat, namanya malaikat Jabaniyah. Dan di sana pun malaikat nggak cuma satu ya. Nggak Itu satu. yang dikatakan malaikat itu jadi iblis, kata Bapak apa kata Al-Qur'an ya? Ya tengok di Al-Quran lagi, surat Al-Hijr lagi dibaca lagi. Ya coba dibaca dulu Pak surah Al-Hijrnya Pak. Dibaca dulu surah Al-Hijr, cerita ayat tentang malaikat. Ya, yang pernah, yang dia jadi raja malaikat, bantah Tuhan diganti dengan Jibril, sekarang raja malaikat itu. Gimana Pak? Ya, gimana? Suruh baca yang apa? Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr berapa, Pak? Ya udah dibaca semua, kata. Iya biar paham, karena kalau satu nanti nggak nyambung dia, karena saling menyambung itu apanya ayatnya. Kita kan juga harus punya data gitu kan, biar jangan menyimpang, Kalau biar yang bahasa simpang siur. tadi itu kan bahasa nyari celah, Oh, yang nyari kemenangan, bukan nyari kebenaran, tapi nyari kemenangan. oh, iya. Bisa Pak. Ya itu. Iya. Karena kalau nggak menang buat apa hidup? Gitu. Karena Allah ciptakan kita sebagai khilafah untuk menang. Jangan Iya. Allah itu disuruh nyari kebenaran, bukan nyari kemenangan. Oh, Loh, gimana Pak? Cari kebenaran, orang benar punya Allah, kok Bapak malah pengen mengklaim Bapak benar? Bahasa tadi itu bahasa nyari kemenangan, bukan nyari kebenaran. Nah ya iya, karena Allah kalau pun sudah dipahami benar juga. itulah menang Pak. Bagaimana Bapak malah mengklaim Bapak benar? Gimana? nggak ada yang Bapak malah mengklaim mengklaim benar tadi Bapak di sini benar. Pak. Lo tadi kan suruh cari kebenaran. Enggak, kita itu mencari kebenaran, gitu. Ya. Bukan mencari kemenangan. Berarti egois namanya kalau gitu.
Yang dikatakan abawas takbar tadi, sombong dan takabur. Iya. Yang mana Bapak juga nanti mati egois kok, minta dipikulin sama orang. Ya nggak kayak itulah. Kalau orang kan Nabi Muhammad Yang mana pengen jadi pemenang kan cuma ke situ semua. Nabi Muhammad itu menyuruh sendiri kok kita, egois. manusia Ya, disuruh, yaitu nuntut ilmu sampai ke liang lahat. Biar apa? Biar kita nggak ego, nggak egois, dan menyadari diri, kan begitu. Karena di atas kepandaian itu ada lagi yang lebih pandai. Nah, kita nggak pernah menempuh sampai yang tingkat tinggi. Makanya sampai matinya kita suruh belajar, kata Nabi Muhammad. Nah, yang saya takuti begini, Iya. Bapak menilai orang mencari kemenangan, padahal data yang Bapak kasih belum tentu benar. Loh, tapi udah kasih datanya tadi. Ya iya, tapi validasi kan saya sudah bantah. Maka dari Atas bahasa data Bapak itu, gitu loh. dari bahasa Itu Bapak yang bilang sendiri. itu bukan mencari kebenaran, bukan dikasih ayatnya di Al-Quran biar tahu arahnya, tapi tak dibantah juga, ya sudah. Nah, iya. Ya, lawan aja Tuhan, firman-Nya Allah, lawan lah ya. Firman-Nya Iya. Allah. Kalau emang kamu orang hebat. Kan Mana begitu. ada yang bisa lawan firman, Pak? Yang lawan firman siapa? Kalau memang Bapak bawa datanya itu adalah kebenaran, apa yang bisa ngelawan firman itu? Itu kalamullah kok. Siapa yang Iya, bisa tapi menang kan kalamullah Tapi gitu? tadi datanya ada nggak, Pak? Datanya siapa? Data yang disampaikan kakek tadi ada nggak? Loh, Gimana harusnya hasil? kalau Bapak bilang data, ditunjukkan datanya, Pak. Jangan Gimana orang yang hasil nyari, gitu. hasil dari yang Bapak baca dari surat Al-Hijr? Nanti kan diplesetkan sama dia. Oh, diplesetkan. Iya. Diplesetkan. Katanya karena sifat iblis katakan dia. Loh, kok Bapak malah Iblis, memframing ya. diplesetkan gitu loh. Iya. Itu tadi. Tadi Itu nggak Bapak ada, yang- tadi yakin nggak ada yang bilang gitu ya, kan? Kayak katakan oh, dia tuh memang sifat iblis. Iya. Bodoh itu sifat iblis. Iblis itu Tapi sifat. katakan orang yang bodoh dikatakan dia tuh iblis kan dia plesetannya dia. Iya. Namanya orang berpendidikan memang begitu. Oh iya iya. Iya. Loh, nggak ke situ, Pak. Kok Bapak malah framing dalam kebenaran Bapak gitu loh. Ini selalu ditipu ada gara-gara ini. Jadinya kan seakan-akan kebenaran itu dari mulut-mulut ini seakan-akan semuanya benar. Aduh. Oke, sekarang gini Pak. Oke, sekarang gini. Oke, Pak Paradigma. Ya. Biar Monitor, Pak, ya, diskusi bentar itu- ya. Biar diskusi itu nggak satu arah gitu loh. Kalau memang ada Nah, perbandingannya, nah ini Nah, kita iya. cocokkan. Nah supaya siapa sih yang bisa ngelawan kalau memang itu kalamullah? Kalamullah Ah, kan iya. dibela. Coba Tapi aja tadi lawan bawa kalamullah tapi kalau bisa menang. Tapi tadi bawa bantah mengenai apa Yang mana? malaikat disuruh sujud tadi kan bawa bantah. Bapak bilang bahwasanya Saya bilang Pak, malaikat itu disuruh sujud sama iblis. Malaikat dan iblis ini disuruh sujud. Nah terus kata Bapak, malaikat itu adalah iblis. malaikat itu iblis dikatakan iblis ketika dia membantah loh, Pak. Kayak sifat iblis. Iya. Sendiri yang bantah, Bapak sendiri yang bantah Al-Quran loh. Loh kok Bapak Bapak membalikkan fakta ini. Iya. Bapak bilang Gini, itu oke. malaikat bantah. Oke, gini aja Pak ya. Datanya Bapak tahan Bapak. dulu sebentar, Bapak tahan dulu sebentar, Bapak apa dulu, renungkan dulu, nanti saya kasih kesempatan lagi Pak ya. Karena kawan-kawan kita juga banyak yang mau pingin ngobrol juga ya. Soalnya kan kesempatan Bapak kan untuk ngobrol kan udah panjang ya Pak ya. Oke Pak, Pak Paradigma kita kasih kesempatan yang lain. Nggak Boleh masalah. Pak? Itu next. Silakan. Itu kan bagian dari kuasa kalian. Enggak, kan saya kan Pak, ini kan moderator di sini Pak. Saya kan Ya. tuan rumahnya. Apa Ya, Bapak mau itu jadi tuan kan- rumahnya nggak apa-apa, biar kita besarkan Bapak gitu. Bapak dari narasumber gimana? Itu kuasa kalian, makanya saya bilang silakan. Jangan Oh minta iya kepada iya. saya, Oke, gitu. oke. Terima kasih Pak Paradigma. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Pak Paradigma setelah ngobrol dengan kawan-kawan kita yang lain lagi ya.